netizen emang julid ya. Mungkin hasil operasi wajah dari Sarwenda ini masih pemulihan. Jadi Ciwenda ini masih hati-hati buka mulutnya saat makan. Next, momen haru dan juga menyentuh batin nih ya pemirsa. Video virus memperlakukan suaminya Sony Septian saat akan ke masjid. Simak sesaat lagi bersama keseruan Abang L yang membocorkan nama calon adiknya. Dan penasaran dengan apa isi bagasi dari Maudy Wilhelmina, pemeran Ajeng di Cinta Yasmin? Simak sesaat lagi, saksikan terus Gospot setiap harinya pukul 6 pagi di RCTI. Meski kondisinya belum 100% pulih, namun Sony Septian perlahan-lahan melakukan aktivitasnya. Salah satunya adalah menjalankan kewajiban untuk sholat Jumat. Menariknya, untuk menuju ke masjid itu, Sony dibantu oleh istri tercinta Fairuz Arafik. Mengenakan pakaian muslim dan sarung, lengkap dengan masker, Sony tampak berjalan perlahan sambil dituntun oleh Fairuz. Bahkan, Fairuz tampak menghantarkan suami tercintanya itu sampai ke bibir masjid. Tentu saja, pemandangan menarik perhatian warganet. Alhamdulillah udah semakin baik perkembangannya gitu, dan selama menjalani fisioterapi sih menjalani fisioterapi setiap perkembangannya setiap minggunya tuh selalu ada gitu, dan alhamdulillah hari ini juga semakin baik, terus dari jalannya juga udah semakin baik lagi kayak gitu, dan postur tubuhnya juga udah mulai semakin baik juga. Tadi jalannya udah enakan, udah gak kayak Terminator kalau kata istri aku. Kemarin bilangnya kayak Terminator, tapi memang nggak boleh terlalu lama dulu sering jalan karena dengkulnya belum kuat. Sama ternyata pinggulnya di sini memang harus dilatih. Selain postural yang di leher, dengkul sama yang pinggulnya itu, yang di bawah pinggulnya itu harus dilatih. Tak hanya menghantarkan, Fairuz juga tampak menunggu Sony sampai selesai menunaikan sholat Jumat. Ketika selesai, Fairuz tampak menghampiri Sony dan mengambilkannya sandal yang ada di rak. Pemandangan itu begitu indah. Fairuz seperti menemukan energinya kembali. Apalagi energi itu keluar dari ketulusan cinta dari sang istri tercinta Fairuz. Segala aktivitas yang dijalani Sony, dari menjalani perawatan di rumah sakit, terapi rutin hingga ke masjid, Fairuz nyaris tak pernah absen menemani sang suami. Sebenarnya kondisi badan kan lemes gitu, kondisi badan lemes, apalagi kemarin waktu sebelah kanan nggak bisa gerak, terus harus dipaksa latihan fisioterapi biar bisa segera gerak lagi, kan sakit gitu. Terus ditambah lagi kayak kemarin mental lagi drop-dropnya gitu. Ya beruntungnya istri, ayo semangatin, ayo semangat, kamu harus sembuh, jangan diikutin katanya malesnya. Kadang di rumah aja dia suka, ayo sore kita jalan sore gitu, dipaksain latihan gitu. Jadi mau nggak mau semangatnya itu muncul gitu. Ya yang penting sekarang aku selalu bilang sama dia saat ini, Sony hanya boleh
banyak tenang, banyak happy, istirahat, gak boleh mikir yang macam-macam. Itu udah menjadi tugasnya dia saat ini gitu. Yang penting fokus ke kesembuhannya sama perkembangannya dia, biar gak terganggu sama apa-apa. Kalau dari aku itu aja sih, aku cuma minta itu sama dia, dan yang lain-lainnya gak usah dipikirin itu. Asini buat istri udah sabar-sabar sama aku, ngertiin kondisi aku, bersyukur dia yang ngerawat aku dengan penuh cinta. Karena dulu memang aku kepikiran itu gitu, kepikiran kepala keluarga masa begini nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata karena bentuk kasih sayang dia, pengertian, perjuangan, dan kepedulian dia yang ngebuat aku semangat kalau enggak, memang saatnya disuruh istirahat dulu. Istri yang bantu aku dulu saat ini, dan sekarang ya sama-sama mau sembuh gitu, buat biar ngebalikin semua hak yang memang menjadi tanggung jawab aku buat. Di tempat terpisah, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dibuat tertawa ketika berbincang bersama putra sulungnya Abang El di kamar. Menariknya, Abang El begitu bahagia dan mengerti jika ia bakal memiliki adik. Bahkan Abang El tampak sayang dengan calon adiknya itu. Apa adiknya? Adik cewek. Emang coba sayang dulu adiknya, sayang. Adiknya cewek. Sayang dulu adiknya, sayang mana adiknya? Adiknya cewek ya. Sayang. Sayang adiknya. Sini nih, sayang ini sayang adiknya. Sini sayang adik sini. Sini ini adik. Apa itu? Dedek badak. Dedek kodok. Dan yang paling lucu adalah ketika Bilar dan Lesti meminta Abang El untuk memberi nama untuk adiknya. Dengan begitu semangat, Abang El menyebut beberapa nama untuk calon adiknya. Dari mulai tokoh superhero hingga beberapa nama yang ada dalam ingatannya. Leo siapa namanya? Wafin. Adiknya Wafin. Adiknya siapa? Bungunya namanya adiknya siapa ya? Coba. Titin. Dimas. Buta. Mau Dimas? Tintin. Gimana kok namanya Dimas aja Dimas? Sini kita ngobrol. Gimana kalau namanya Dimas? Das. Atau namanya Iqbal? Iya. Kalau cewek namanya siapa ya? Siapa ya? Cipa? Tak dia saja. Hah? Tak dia saja. Dia. Oh Dias. Oh, Dias. kalau cewek Kak Dias. Abang El begitu pintar dan lucu. Apalagi ia juga mahir bernyanyi, hingga ia juga sudah menelurkan single bahkan sempat trending di jejaring maya. Dan yang paling menarik adalah ketika Abang El tak mau nyanyi, ia begitu takut dengan Bunda Lesti dan juga Om Dimas. Abang kemarin rekamannya gimana? Seru nggak rekamannya? Seru. Tapi capek nggak? Tapi enggak. Nggak capek kan? Nggak ada unsur paksaan kan? Nggak ada yang maksa kan abang nyanyi kan? Enggak. Abang sesukanya aja kan? Iya. Tergantung mood abang kan? Emang abang suka nyanyi? Abang senang nyanyi ya? Senang. Nyanyi lagu apa aja? Halo, halo. Tuhan. 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 Diri ini bisa menjauh dari hanya tentang nemu Apalah daya ini bila ternyata cundunya aku terlalu cinta dia. Sinetron Cinta Yasmin masih membuat penasaran penonton tanah air. Apalagi alur ceritanya semakin menarik. Bahkan sosok Ajeng yang diperankan oleh Maudy Wilhelmina sukses menjadi tokoh antagonis yang terus mencari tahu siapa sebenarnya Yasmin. Namun siapa sangka di balik lakonnya yang galak, Maudy begitu humble. Apalagi ketika ia mengajak tim Gospot untuk melihat-lihat barang bawaannya yang ada di dalam mobilnya. Bahkan mobilnya itu bak rumah kedua bagi Maudy, lantaran semua keperluan sudah ia simpan di sana.
Hai, ini aku perpindahan dari set A ke set B. Nah, ini aku liatin ya isi mobil aku tuh apa aja dalamnya. Aku punya termos ya. Sebenarnya ada yang kecil tapi aku lebih suka yang gede biar sekali masak berbagi kepada yang lain untuk bikin asisten aku bikin kopi atau teh atau bikin apalah gitu. Nah, kalau buat aku pribadi bikin nasi porang. Begitu biasanya aku langsung seduh. Nunggu 20 menit, aku langsung masak. Dan yang paling menarik, Maudy selalu membawa makanan yang praktis ala-ala camping. Hal itu lantaran dirasa praktis tanpa repot-repot harus masak. Aku udah cukup lama mulut rada kurang nggak bisa makan nasi biasa gitu. Jadi aku terbiasa dengan nasi porang, nggak tahu kenapa. Lebih suka nasi porang, lebih simple dan kebetulan dulu lagi seneng naik gunung, aku lebih simpel bawa nasi porang tinggal disobek, dimasukin ke wadah, ditutup, aku tunggu, baru aku makan. Kalau teman-teman kan masak dulu, kalau aku enggak. Gitu. Setiap hari di rumah juga nasi porang. Apa ya? Oh ini dia nasi porangnya. Seperti ini. Oh yang udah saset gitu? Iya udah saset. Tak hanya itu, Maudy juga banyak membawa barang-barang yang memang diperlukan untuk kebutuhan syuting. Bahkan ada salah satu barang yang diberi hadiah dari atlet tenis legendaris, Yayu Basuki. Wig aku pakai wig buat ini, buat adegan-adegan apalah pesta-pesta. Terus ini ada wig kalau flashback, ceritanya jadi muda gitu loh. Rambutnya aja yang berubah, mukanya tetap aja nggak berubah. Ya gitulah pokoknya ya, enggak juga sih. Ini bawa baju, ya bawa baju. Terus, nah aku punya ini juga, semua mobil juga pasti punya. Cuman aku baru dibeliin, jadi rada kampung. Karena nunggu di mobil di sini panas, jadi aku di depan pakai ini biar agak teduh dikit. Terus bawa bantal. Terus ini alat makeup aku. Ini sajadahnya Uni, itu sepatu. Ya ini biasa kerudung lah buat nutup kalau tidur biar orang nggak bisa ngeliat aku lah. Nah ini dalamnya. Ini dalamnya ada skenario biasa, ada sendok, ada garpu, ada perhiasan. Ya, buat kalau perhiasan aku bawa sendiri. Iya, aku harus pakai perhiasan. Nggak tahu kenapa begitu. Ya ciri-ciri orang kaya kali ya. Jadi harus pakai perhiasan, nggak usah gede-gede tapi adalah dikit-dikit kayak gitu. Nah ini perabotan mandi aku. Aku bukan sok tapi aku jijian. Jadi aku bawalah perabotan mandi segala macam gitu. Terus ini yang aku bilang wadah. Jadi si nasi porang itu disobek, ditaruh di sini. Ditaruh air, ditutup, tunggu 20 menit, udah jadi kayak nasi, dia ngembang gitu, langsung makan. Tas aku, tas semua dalamnya? Buat syuting. Oh. Tuh, Cinta Indonesia, aku bawa 3 sih. Ya ini, Cinta Indonesia, jadi batik. Ini aku dikasih hadiah oleh Yayu Basuki, thank you hadiahnya. Tahu kan? Kalau ganti baju di depan orang jadi nggak malu-maluin amat, aku gelar. Semua pemain pasti punya inilah buat ganti-ganti di depan orang. Walaupun kita pakai short, pakai tank top tapi tetap semuanya biasalah kayak perempuan-perempuan gitu deh. Anting, cincin, gelang, ikat pinggang kayak gitu-gitu biasalah seperti itu. Alat makeup ini nggak boleh ketinggalan nih. Itu nggak boleh. Alat makeup harus dibawa karena ini ada soft lensnya jadi nggak boleh ketinggalan. Tuh, di sini macam-macam. Ada soft lensnya, ada peralatan-peralatan gitu deh. Ya aku mah peralatannya begitu aja, sederhana. Sebenarnya di sini ada, cuman kita kebiasaan mendingan pakai barang sendiri gitu loh. Ada sih di sini nggak apa-apa juga, tapi kita pakai bawa sendiri aja. Sementara itu, cerita cinta Yasmin masih membuat penasaran penonton tanah air. Setelah yakin dengan kebohongan Romeo ihwal identitas, Yasmin justru mulai mendekati Rangga. Tentu saja hal itu demi bisa mengorek informasi ihwal siapa yang membuat kedua orang tuanya meninggal dunia. Lantas benarkah Rangga menaruh curiga dengan investigasi Yasmin terhadap Ajeng? Lantas bagaimana dengan Romeo yang semakin terbakar api cemburu melihat kedekatan Rangga dan Yasmin? Yasmin gak sempat ngeliat foto ini. Karena gimana pun juga, Yasmin gak boleh tahu kalau sebenarnya perusahaan Cakra Dinata itu milik ayahnya. Emang deket sama Bu Ajeng ya?
Ya, bisa dibilang gitu sih. Memang saya sama Alicia itu emang deketnya sama Mama. Kalau sama Pak Baskara? Ya, hubungan saya sama Papa ya bisa dibilang nggak baik-baik aja sih. Kayaknya Yasmin memang sengaja menghindar dari aku. Tapi nggak apa-apa. Justru sikap Yasmin yang seperti ini yang bikin aku merasa tertantang. Aku harus bisa dapetin Yasmin. Karena dia adalah kartu as buat aku untuk bisa mendapatkan apa yang aku mau. Yaitu perusahaan Cakra Dinata. Yasmin mendekati Rangga mungkin karena Yasmin ingin mencari tahu ya di Rangga ini apakah Rangga mengetahui tentang pembunuh orang tuanya atau mau ngebongkar tentang si Pras ini sih kayaknya seperti itu. Kayaknya sih iya ya. Ya Rangga menaruh curiga seperti itu sih. Iya, Rangga sudah mulai tahu gerak-gerak Yasmin seperti itu gitu dengan kecurigaan Yasmin kepada Ajeng dan Pras seperti itu. Di antara gue dan Romeo kita udah saling tahu bahwa kita berdua memang saling suka sama Yasmin. Nah, memang kita berdua lagi cari cara gimana caranya kita berdua bisa deket sama dia, bisa quality time bareng, bisa habisin waktu ya dengan cara apapun. Terus ya pokoknya selalu cari cara lah untuk bisa deket sama Yasmin gitu.